Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam ibadah kita, dalam penyembahan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Musim berganti musim, tetapi kasih Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan kasih dan setia-Mu. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, musim berganti musim. Tetapi Tuhan selalu menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami umat-Mu bersama-sama akan memulai ibadah kami. Kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau akan melawat kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji akan nama Tuhan. Jemaat, saya silakan berdiri. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, sebab Dia baik di dalam kehidupan kita. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
Haleluya, kita ulangi pujian ini sekali lagi. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam penyembahan kita. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, hati kami rindu Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus,
inilah penyembahan kami Tuhan. Inilah pengagungan kami. Sebab Engkau Allah yang layak untuk disembah dan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami ada sampai hari ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang berada dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kepada hambanya disilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini mari kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Itu terbukti sampai pada hari ini. Kami masih ada dan kami masih dapat diberikan waktu untuk mencari Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Kami sungguh percaya bahwa semuanya karena pertolongan Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus akan menolong setiap kami yang mendengarkannya. Mari persiapkan hati dan hidup kami.
Agar setiap benih firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami akan menguatkan kami, meneguhkan kami, mengoreksi kami, bahkan menuntun kami untuk kami bertumbuh lebih dewasa di dalam pengenalan akan Engkau. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, hamba berdoa, biarlah urapan dari Roh Kudus turun atas hamba-Mu. Sehingga setiap kata dan kalimat yang telah Engkau sampaikan kepada hamba-Mu, untuk hamba sampaikan kepada umat-Mu, tidak hamba sembunyikan, tetapi hamba dapat menyampaikannya dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab kami umat-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari dengan iman katakan, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar semuanya? Saya sungguh percaya bahwa kita semua di dalam keadaan yang baik. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah masuk ke bulan Agustus. Dan ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita sedikit lagi hampir melewati tahun 2020. Dan kita tahu bahwa selama beberapa bulan ini kita mengalami ujian yang cukup berat, masa-masa yang sukar dan sulit. Tetapi Tuhan memimpin kita sampai pada bulan ini. Dan pada bulan Agustus ini saya sangat percaya bahwa bulan Agustus ini adalah bulan yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Bulan yang penuh dengan berkat Tuhan. Bulan yang penuh dengan sukacita. Penuh dengan damai sejahtera. Penuh dengan kelegaan. Dan juga penuh dengan kemenangan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita perkatakan setiap hari dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa perkataan yang lahir dari iman itu akan terjadi bagi setiap orang yang mengatakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita. Di dalam pertama Samuel pasal yang ke-7. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-14. Pertama Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Saya tidak akan membacakan semua ayat-ayat ini. Tetapi saya akan membacakan satu ayat saja. Tetapi saya berharap Bapak Ibu Saudara akan membacakannya kembali. Nanti setelah ibadah ini selesai. Pertama Samuel pasal 7 ayat 12 berkata, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tema kita hari ini adalah Ebenezer. The Stone of Help. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bersama-sama mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau hitung satu persatu, maka saya percaya bahwa kita tidak bisa menghitung pertolongan Tuhan itu. Bahkan hari ini kita bisa bernafas. Itu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini saya ingin kita berfokus untuk melihat sebuah kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca di dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-12 ini. Mengenai perkataan Samuel
yaitu Ebenezer. Mungkin ini adalah sesuatu yang baru buat kita. Dan ketika Tuhan memimpin saya untuk mempelajari firman Tuhan ini, saudara, saya sangat diberkati. Saya sangat diberkati, saudara. Dan saya rindu ini juga saya dapat bagikan kepada jemaat Tuhan supaya jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, setiap nama di dalam perjanjian lama, apakah itu nama tempat, nama kota, nama gunung, semuanya memiliki arti, saudara. Seperti kalau kita menyelidiki kata Eden, maka kita akan menemukan arti dari Eden itu adalah the spot of presence. Artinya kehadiran Tuhan, tempat kehadiran Tuhan. Dan kalau kita kemudian melihat suatu tempat yang namanya Betel, maka Betel itu artinya rumah Tuhan. Dan juga kalau kita melihat satu tempat yang bernama Bethlehem, maka Bethlehem itu artinya adalah rumah roti. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam ayat 12 ini, Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Dan kemudian Samuel menamakan tuguh atau batu peringatan itu dengan nama Ebenezer. Nah, saudaraku, apa arti Ebenezer? Saudara, mari kita lihat bersama-sama. Ebenezer itu berasal dari dua kata, yaitu yang pertama adalah di sini dikatakan, saudara, adalah Even. Even berarti batu. Dan kemudian kata yang kedua adalah Eser, yang berarti penolong. Jadi saudara, ketika Musa menaruh batu di antara Mispa dan Yesana, arti dari batu itu adalah batu penolong. Dan di dalam ayat yang ke-12, kalimat yang terakhir berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya batu yang didirikan oleh Samuel itu sebagai batu peringatan kepada bangsa Israel. Bagaimana Tuhan telah menolong kehidupan mereka sampai saat itu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, tentunya kita bertanya, mengapa sampai Samuel harus menamakan tuguh itu atau batu yang didirikan itu Ebenezer? Mari kita lihat latar belakang dari kisah ini. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam ayat yang kedua dari pasal 7, kita menemukan bahwa selama 20 tahun bangsa Israel berada pada jajahan bangsa Filistin. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa bangsa Israel selama 20 tahun mereka tidak menang terhadap bangsa Filistin. Mereka dijajah, mereka diperbudak oleh bangsa Filistin. Mereka tidak mampu untuk mengalahkan bangsa Filistin. Dan akibat dari jajahan itu Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami penderitaan. Dan Bapak Ibu Saudara, bukan cuma itu, mereka mengalami masalah ekonomi yang berat. Karena bangsa Filistin menjajah mereka dengan begitu keras dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Tetapi ketika mereka mengalami pertolongan Tuhan, Tuhan kemudian datang menolong mereka
melepaskan mereka dari tangan orang Filistin. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10, di situ bagian B, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacau balaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Saudara, selama 20 tahun penantian, Tuhan pada akhirnya datang menolong mereka. Tuhan mengingat mereka. Tuhan membela mereka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel, bangsa Filistin terpukul kalah. Tuhan mengguntur dan Tuhan membela bangsa Israel sehingga bangsa Filistin terpukul kalah. Dan yang luar biasa Saudara, di ayat yang ke-13, demikianlah orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Dan ayat 14, dan kota-kota yang diambil orang-orang Filistin dari orang Israel dikembalikan kepada Israel. Sejak Ebenezer itu, maka Israel dibebaskan dari penjajahan Filistin. Dan mereka mengambil kembali kota-kota yang pernah direbut oleh orang Filistin. Saudaraku yang kekasih, selama 20 tahun, pada akhirnya bangsa Israel mengalami Ebenezer, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan. Mereka mengalami kemenangan atas bangsa Filistin. Saudaraku yang kekasih, bagaimana Ebenezer itu bisa terjadi dalam kehidupan bangsa Israel? Saya percaya hari ini, mungkin kita tidak selama bangsa Israel 20 tahun. Mungkin kita baru mengalami 4 bulan saja. Kita dihantam oleh badai COVID-19. Oleh virus yang mematikan ini. Yang menghancurkan sendi-sendi ekonomi kita. Relasi kita, hubungan kita. Dan semua faktor dalam kehidupan kita mengalami dampak yang luar biasa. Tetapi pada bulan ini, saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita akan mengalami kemenangan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bagaimana Ebenezer itu terjadi dalam hidup kita. Saudara, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberikan kemenangan gilang gemilang kepada kita. Tuhan sanggup untuk membuat kita mengalami, saudara, kemenangan atas virus COVID-19 ini. Tuhan bekerja pada bahagian Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar apa yang harus kita lakukan. Ada bagian Tuhan, tapi juga ada bahagian kita. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mari kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu, yang pertama di dalam ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan menjauhkan hatimu, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu. Dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Bangsa Israel mengalami Ebenezer. Dan hari ini kita juga akan mengalami Ebenezer. Yang pertama yang harus kita buat, yaitu berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, 20 tahun bukan waktu yang pendek. Saudara, selama 20 tahun apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak menghormati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 5, di situ ada satu kata yang berkata ikabot.
kemuliaan Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Mengapa kemuliaan Tuhan meninggalkan bangsa Israel? Karena mereka berpaling untuk menyembah kepada ilah-ilah. Mereka menyembah Baal. Mereka menyembah para dewa-dewa asing orang Kanaan. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Dan Bapak Ibu Saudara, akibat dari ketidaktaatan mereka, akibat dari ketidakpenghormatan mereka kepada hadirat Tuhan, maka Tuhan mendatangkan bangsa Filistin untuk memperbudak mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, memang tidak semua masalah dikarenakan dosa. Saudara, saya tidak berkata bahwa semua masalah karena dosa. Kalau kita melihat ada bahagian di dalam cerita firman Tuhan bahwa ada orang yang punya masalah oleh karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui masalah itu. Artinya bahwa persoalan yang dialami oleh orang itu bukan karena dosanya. Tetapi ada kalanya Bapak Ibu Saudara, masalah yang kita hadapi karena dosa yang kita lakukan. Kita tidak menghormati Tuhan. Kita tidak menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau saya mau katakan bahwa pada era zaman ini mungkin kita tidak menyembah patung-patung. Kita tidak menyembah dewa-dewa. Tetapi saudara, kata ilah itu adalah idol. Mungkin ada yang kita idolakan dalam hidup kita. Ada yang telah merampas posisi Tuhan dalam hidup kita. Ada yang telah menggantikan posisi Tuhan di dalam pusat penyembahan kita. Mungkin kita beribadah, mungkin kita melayani Tuhan, mungkin kita sedang ikut di dalam pekerjaan Tuhan, mungkin kita adalah anak Tuhan, orang Kristen, tetapi yang menjadi idola kita, yang duduk pada kursi kehidupan kita, itu bukan Tuhan. Tetapi ada tuan-tuan yang lain, ada idola-idola yang lain. Idola itu bisa berupa uang. Uang telah menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Mungkin idola kita itu adalah pekerjaan kita. Pekerjaan kita lebih mendominasi hidup kita daripada Tuhan. Mungkin itu hobi kita. Hobi kita lebih mendominasi kehidupan kita daripada Tuhan. Saudara, bisa saja banyak ilah-ilah itu ada dalam hidup kita. Kita tidak menyembah mereka. Tetapi ketika itu lebih mengontrol kehidupan kita, maka saudara, itu sudah nyata bahwa bukan Tuhan yang mengontrol hidupmu. Dan saudaraku yang kekasih, firman Tuhan katakan, berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Dan saudara, tindakan berbalik kepada Tuhan ini saudara ditunjukkan dengan mereka membuang dan meninggalkan ilah-ilah asing yang menguasai mereka. Hari ini Bapak Ibu Saudara, COVID-19 mengajarkan kita untuk kita kembali melihat hidup kita. Apakah Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita? Apakah Tuhan yang mengontrol dan menguasai hidup kita? Apakah Tuhan yang mendapat tempat yang pertama di hidup kita? Atau ilah-ilah asing itu? Atau idola-idola asing itu? Saudara, Tuhan itu cemburu. Kecemburuan Tuhan bukan seperti manusia yang cemburu seperti kita. Tetapi kecemburuan Tuhan ketika kita mulai menyimpang dan kita mulai berpaling kepada idola-idola lain. Kita mulai mengandalkan hal-hal yang lain lebih daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini mari kita membuang dan meninggalkan ilah-ilah itu. Dan mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita mengambil komitmen untuk bertobat.
Saudara, ini dilakukan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Ketika saudara berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka akan terjadi Ebenezer dalam hidupmu. Akan terjadi pemulihan dalam hidupmu. Pemulihan itu akan terjadi pertama-tama dalam hidup rohanimu. Hari ini saya sebagai gembala ingin membakar semangat kita. Mari saudara, roh kita harus bangkit. Hubungan dengan Tuhan harus diperbaharui. Jam-jam doa kita harus tingkatkan. Perenungan firman Tuhan harus semakin hari semakin diperbanyak. Mengapa saudara? Karena tantangan pada masa depan tidak akan lebih mudah Bapak Ibu Saudara. Kita sudah masuk ke dalam permulaan akhir zaman. Tantangan semakin berat, ujian semakin berat. Di tengah-tengah situasi itu mari kita berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8. 1 Samuel 7 ayat ke-8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Bagaimana Ebenezer dapat terjadi dalam hidup kita? Yang kedua adalah menghormati pemimpin rohanimu. Bapak Ibu Saudara, 20 tahun bangsa Israel tidak mau mendengarkan Samuel sebagai nabi Tuhan. Samuel datang dengan perintah Tuhan. Samuel datang dengan Taurat Tuhan. Samuel datang dengan firman Tuhan. Tetapi bangsa Israel lebih tahu daripada Samuel. Mereka lebih pintar dari Samuel. Mereka mengacukan semua firman yang Samuel sampaikan. Bahkan mereka tidak mendengarkan apa kata Nabi Tuhan. Dalam hal ini adalah pemimpin rohani mereka. Saudara, ketika saya dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, saya ingat sekali apa kata almarhum ayah saya. Waktu itu saya semester kedua. Ketika saya masuk tahun 1998, kalau tidak salah tahun 2000. Ketika ayah saya, almarhum ayah saya menelpon saya, dia berkata, Adi, kepada siapa Tuhan menuntunmu untuk dipimpin, maka engkau harus mentaati pimpinan yang Tuhan tempatkan di atasmu. Saya kaget ketika ayah saya ngomong seperti ini. Lalu saya bertanya kepada dia, Papa, kalau pemimpin saya salah, apakah saya harus taat? Dia katakan bahwa kesalahan pemimpin adalah urusan Tuhan, bukan urusanmu. Engkau tidak punya hak untuk menghakimi dia. Engkau tidak punya hak untuk mendakwa dia. Engkau tidak punya hak untuk mencelah dia. Engkau tugasnya adalah mengatakan yang sebenarnya kepada pemimpinmu. Dan saudara, saya belajar hal itu. Dan memang sulit. Tetapi pada akhirnya saudara, saya semakin mengerti bahwa ada berkat Tuhan. Ada Ebenezer yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menghormati pemimpin kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus.
Di dalam ayat yang ke-8 ini bangsa Israel akhirnya sadar bahwa selama ini mereka tidak hormat kepada Samuel. Mereka tidak dengar-dengar kepada Samuel. Mereka acuh tak acuh terhadap Samuel. Tetapi sampai pada waktunya mereka sadar dan mereka datang kepada Samuel dan mereka berkata, Samuel, berdoalah untuk kami supaya kami diselamatkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Samuel berdoa untuk mereka, Tuhan menjawab doa Samuel. Saudara, seorang pemimpin yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu, itu bukan kebetulan. Ada rencana Tuhan di sana, Bapak Ibu Saudara. Ada rencana Tuhan. Pemimpin rohani bisa saja kakak rohani. Bisa saja koordinator di dalam sebuah komisi. Bisa saja seorang gembala yang Tuhan tempatkan untuk menggembalakan kehidupanmu secara rohani. Bisa saja itu adalah kepala rumah tangga. Bisa saja itu adalah pemimpin di perusahaan di mana engkau berada. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menempatkan pemimpin rohani dalam hidup kita, itu bukan hal yang kebetulan. Tuhan sudah panggil dia. Tuhan sudah gembleng dia, Tuhan sudah ajar dia, Tuhan sudah bentuk dia. Dan pada akhirnya Tuhan angkat dia menjadi pemimpin atas hidupmu. Itu berarti Tuhan percaya kepada dia. Nah saudara, bagaimana kita yang dipimpin tidak percaya kepada dia, sedangkan Tuhan percaya kepada dia. Banyak kali berkat tidak turun dalam hidup kita, tak kala kita mulai tidak hormat kepada pemimpin. Ketika kita merasa diri bahwa kita mampu berjalan sendiri. Ketika domba merasa mampu berjalan sendiri. Maka hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Dia bisa tersesat. Yang kedua, dia bisa diterkam oleh serigala atau binatang buas. Firman Tuhan berkata kepada kita dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Saya rindu membaca ayat ini. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Firman Tuhan datang kepada kita. Di sini firman Tuhan berkata, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup dan contohilah iman mereka. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kemudian ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, firman Tuhan dengan tegas berkata, taatilah dan tunduklah kepada mereka yang memimpin kehidupanmu. Sebab apa? Mereka berjaga-jaga terhadap jiwamu. Mereka berdoa. Saudara, mereka membangun hidupmu melalui firman Tuhan. Saya percaya bahwa seorang pemimpin rohani tidak pernah memimpin umat yang dipimpinnya kepada jalan yang salah. Saudara, kalau ada yang salah dari seorang pemimpin, kita harus tahu bahwa itu adalah sisi manusianya. Pemimpin tidak lepas dari kelemahan. Pemimpin tidak lepas dari celah. Pemimpin tidak lepas dari kesalahan. Sebab dia adalah manusia biasa. Bukankah Daud pernah berbuat salah? Bukankah Abraham pernah buat salah? Dan saudara, semua pemimpin-pemimpin rohani di dalam firman Tuhan, Alkitab dengan jelas mereka berkata bahwa mereka juga punya kesalahan. Tetapi saudara, kesalahan mereka bukan dasar untuk kita menghakimi mereka. Untuk kita tidak hormat kepada mereka. Sebab kesalahan mereka itu adalah cara bagaimana Tuhan akan membentuk kehidupan mereka. Tuhan yang akan menegur mereka. Tuhan yang akan memproses mereka.
Kita sebagai orang yang dipimpin, mari kita berdoa. Kita mendukung pemimpin kita. Dan saudara, firman Tuhan katakan bahwa minyak itu selalu mengalir dari kepala Harun. Mengalir ke janggut dan ke jubahnya. Minyak itu tidak pernah mengalir dari ujung jubah daripada Harun. Tapi mengalir dari kepala. Embun itu tidak pernah mengalir dari bukit-bukit Sion. Tapi dia mengalir dari atas dan turun ke bukit-bukit Sion. Saudara, berkat Tuhan selalu Tuhan curahkan mulai dari pemimpin sampai kepada orang-orang yang dipimpin. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita hormati pemimpin yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa apa yang didoakan oleh pemimpin kita, apa yang dilakukan oleh pemimpin kita, dia akan memimpin kita kepada rencana Tuhan. Saudaraku yang kekasih, yang terakhir dari renungan ini. Apa yang kita harus lakukan supaya Ebenezer itu terjadi? Kita lihat ayat 9 yang saya sudah baca dan ayat ke-10. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Ayat yang 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Ebenezer itu dapat terjadi dalam hidup kita tak kala kita membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kemenangan tidak mendahului korban. Artinya saudara, Tuhan sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Tetapi Dia merindukan agar kita menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kita miliki. Dan saudara lihat di ayat 8, ayat 9 dan ayat 10. Samuel mengambil korban persembahan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan waktu korban persembahan itu naik dari kehidupan yang berbalik kepada Tuhan, dari kehidupan yang menghormati pemimpin rohani. Apa yang terjadi dengan korban itu? Tuhan tersentuh dengan korban itu. Dan Tuhan mengadakan sebuah perlawanan yang hebat atas orang Filistin. Kemenangan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, persembahan yang diinginkan Tuhan adalah hidup yang kudus. Yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Benar, itu adalah korban yang sejati. Tetapi tidak cukup itu saudara. Kita tidak boleh datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kita membawa hidup kita dan apa yang kita miliki yang Tuhan sudah kasih buat kita. Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu. Dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap air buah anggur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat lumbung-lumbung kita diisi sampai penuh, sampai melimpah. Kalau kita mau melihat bagaimana bejana pemerahan kita meluap-luap. Artinya ini berbicara soal berkat Tuhan. Kita berbicara soal apa yang kita butuhkan. Kita berbicara soal apa yang kita rindukan. Apakah itu kesehatan, karir, bisnis, pendidikan kita. Tuhan akan berkati dengan begitu luar biasa. Maka muliakan Tuhan dengan apa yang engkau miliki. Mungkin engkau berkata, saat ini saya sedang dalam keadaan sulit. Saudara, kita memberi bukan dengan terpaksa. Kita memberi bukan karena
kita menginginkan sesuatu agar Tuhan membalas kita. Tidak, saudara. Kita memberi karena kita cinta Tuhan. Saudara, ketika bangsa Israel berbalik dari ilah lain, cinta mereka kepada Tuhan bertambah. Ketika mereka hormati pemimpin mereka, mereka menyadari bahwa hadirat Tuhan turun atas mereka. Dan itu membuat mereka mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini, mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Anak Tuhan harus menjadi contoh dan teladan bagi dunia ini dalam memberi buat Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, waktu bangsa Israel mempersembahkan korban, terjadi Ebenezer. Saya percaya hari ini, tidak ada dari antara kita yang kekurangan ketika kita memberi. Saudara, kita memberi bukan supaya Tuhan memberi kepada kita. Kita harus ingat firman Tuhan. Bahwa memberi karena kita cinta Tuhan. Memberi karena Tuhan sudah baik bagi kita. Memberi karena sampai hari ini Tuhan menolong hidup kita. Memberi karena kita tahu bahwa Tuhan kita empunya segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, kesimpulan dari khotbah saya. Sampai hari ini Tuhan menolong kita. Dan tidak berhenti hari ini. Tapi Dia akan terus menolong kita. Dia akan terus bekerja untuk memberkati kehidupan kita. Mari kita berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita hormati pemimpin rohani yang Tuhan tempatkan atas hidup kita. Dan muliakanlah Tuhan. Senangkanlah Tuhan dengan hidupmu. Dan dengan persembahan hartamu kepada Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Maka Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Terjadi dalam hidupmu. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Mari koreksi hidup kami. Jika selama ini ada ilah-ilah lain dalam hidup kami, kami mendoakan Tuhan. Oh Yesus. Kami berpikir bahwa dengan hal itu tidak membuat Tuhan cemburu. Tapi Engkau Tuhan yang cemburu. Kalau kami manusia saja cemburu ketika melihat pasangan kami berpaling kepada orang lain. Bukankah Engkau Tuhan yang begitu mencintai kami dan telah mati buat kami? Bukankah Engkau menginginkan kami? Engkau mengasihi kami. Engkau cemburu kepada kami yang telah mengidolakan hal-hal yang lain daripada Tuhan. Kami mau berbalik kepada Engkau Tuhan hari ini. Kami mau mencintai Engkau di atas segala-galanya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati pemimpin kami. Siapapun yang Tuhan panggil, tempatkan dalam hidup kami. Apakah suami kami, pemimpin di perusahaan, pemimpin dalam komisi, di dalam gereja. Apakah itu gembala kami, atau siapapun yang Tuhan tempatkan. Ajar kami Tuhan untuk menghormati, mendengarkan apa yang Tuhan bicara melalui hidupnya. Sebab kami tahu, tidak kebetulan Tuhan panggil dia. Untuk Tuhan tempatkan, untuk membimbing kami. Dan biarlah hari ini Tuhan kami tidak menjadi orang Kristen yang pelit. Kami tidak menjadi orang Kristen yang menjaga harta kekayaan kami dengan begitu luar biasa. Sehingga kami tidak mau untuk memuliakan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan bahwa semua berasal daripada-Mu. Berikanlah kemurahan dalam hati kami. Sebab kemenangan tidak mendahului korban. Ajar kami untuk bermurah hati Tuhan.
kepada Engkau. Agar Ebenezer itu terjadi. Hamba berdoa, berkati umat-Mu. Biarlah Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong akan terjadi atas umat Tuhan. Dipulihkanlah ekonomi umat Tuhan. Dipulihkanlah kerohanian umat Tuhan. Dipulihkanlah kesehatan. Dipulihkanlah keluarga. Dipulihkanlah pelayanan. Dipulihkanlah studi umat Tuhan. Di dalam nama Yesus itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik. Biarlah firman-Mu hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Saya sangat percaya bahwa kita semua telah dikuatkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita akan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati, bukan dengan paksa. Dan apa yang kita beri bagi Tuhan sungguh akan mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Saya dan hamba-hamba Tuhan berdoa senantiasa buat jemaat Tuhan. Supaya di dalam segala sesuatu yang dikerjakan umat Tuhan diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar, dipulihkan, dan selalu dibuat Tuhan berhasil. Dan saat ini juga kita akan mendengarkan pengumuman. Saya mohon perhatian daripada kita semua. Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya ajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita arahkan hati dan hidup kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada sungguh berharga Engkau, Yesus. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu. Kami bersyukur Tuhan sebab salib-Mu adalah kekuatan kami. Salib-Mu
adalah tanda di mana Tuhan telah menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini di dalam ibadah kami. Tuhan telah menyertai dari awal sampai pada akhirnya. Dan tiba saatnya umat-Mu akan mengakhiri ibadah hari ini. Dan saatnya kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Umat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bentangkan tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan oleh pertolongan di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya berkat dari Tuhan turun memberkati setiap umat Tuhan, setiap rumah tangga, setiap pekerjaan usaha dan bisnis, memberkati studi, pelayanan, kesehatan, keuangan, dan relasi. Dan apapun yang umat Tuhan kerjakan, selalu disertai Tuhan. Dan Tuhan membuat perjalanan umat Tuhan berhasil dan beruntung mulai dari sekarang sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, setiap umat Tuhan yang menerima berkat Tuhan, mari dengan iman katakan amin.